Salam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah ini kita boleh bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan memenangkan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, kekuatan, dan pertolongan yang Tuhan kita Yesus Kristus berikan kepada kita senantiasa. Dari hari ke hari hingga saat ini, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian tentu berada dalam kondisi yang sehat, semangat, dan tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus dan juga di dalam fisik kita. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian katanya sudah banyak yang bosan di rumah ya. Kita bersyukur sekali hari ini kita boleh kembali beribadah walaupun di rumah-rumah
Dan kita bersyukur karena kita juga diberikan kesempatan untuk kembali mendengar, menikmati isi hati Bapa Surgawi kita lewat firman-Nya. Baik, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk hidup. Dan waktu untuk kami boleh menyembah Engkau di keluarga kami, di rumah masing-masing. Waktu untuk kami boleh mendengar isi hati-Mu yang merupakan sebuah makanan bagi jiwa dan roh kami. Dan karena itu Roh Kudus, tolonglah kami dalam firman-Mu ini saat hamba-Mu mengungkapkannya. Bukalah mata hati kami, telinga hati kami, terangi juga firman-Mu Tuhan. Engkau terangi supaya kami boleh mengerti maksud-maksud-Mu bagi kami. Berilah hati-Mu bagi kami dan ubahlah hati kami bagaikan tanah yang gembur, yang siap ditanami kebenaran firman-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga tuntas pemberitaan firman-Mu, kami bersandar kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita dalam minggu ini tanggal 31 ya. 31 Mei itu 10 hari setelah hari kenaikan Yesus ke surga. Itu peristiwa apa? Pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin membawa kita untuk belajar satu topik, satu ayat saja dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 ya. Demikian firman Tuhan. Udah ketemu? Demikian firman Tuhan, akan saya baca. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi perhatikan ya, saya ulangi. Aku akan meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dari ayat ini kita harus nanti bisa melihat siapa yang dimaksudkan penolong yang lain, yang meminta itu, kenapa bisa meminta, lalu apa kriteria dari penolong yang dimaksudkan oleh ayat ini ya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah belajar tanggal 21 hari Kamis yang lalu tentang keistimewaan dari kenaikan Yesus ke surga. Ya, masih ingat ya, apa sih keistimewaan Yesus tatkala dia naik ke surga? Itu membuktikan bahwa dia benar-benar Allah. Ya, karena dia benar-benar Allah, dia membuktikan dirinya benar Allah, dia bangkit dari antara maut, mati dari kematian, mengalahkan neraka, lalu naik ke surga. Dia juga benar-benar pemilik tunggal dari surga. Karena itu ya tidak sembarang orang bisa masuk ke surga sakarepe dhewe dengan caranya sendiri. Oh, itu ada pemiliknya kok. Ya, ada tuan rumahnya, ada ownernya ya. Jadi Bapak sekalian, dari mana kita tahu bahwa dia pemiliknya? Karena dia naik ke atas, ya kan? Kemarin kita sudah belajar dia naik ke surga. Kenapa dia naik ke surga? Karena Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13 berkata, tidak ada orang yang pernah turun ke dunia, naik ke surga selain dari dia yang turun ke surga, dari surga turun ke dunia. Jadi dia yang pernah turun ini adalah dia yang pernah di surga. Dan juga di pasal yang ke-16 dari Injil Yohanes, kita juga melihat di minggu lalu, tanggal 24 atau tanggal 21 itu, ayat 28, Injil Yohanes 16 ayat 28-30, dia datang dari Bapa, karena itu dia kembali kepada Bapa saat dia naik. Jadi ini membuktikan bahwa dia benar-benar adalah Allah dan pemilik surga itu. Dia juga bukan hanya sekedar pergi ke sana, tapi dia juga menuntaskan seluruh karyanya di dunia untuk visi dan misi Allah di kayu salib. Lalu dia sampai di sana
Dia selesaikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai pengikutnya. Itu tempat yang istimewa yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara sekalian. Selain dia menyediakan tempat, dia juga menjadi imam besar bagi saya dan saudara sekalian, yang tidak setahun sekali lagi dia melaksanakan tugas itu, tapi setiap hari saya dan Bapak Ibu Saudara bisa datang kepada dalam doa kita. Dia menjadi penyambung doa kita, juga menjadi pengantara bagi kita untuk setiap keluhan, pergumulan hidup kita sampaikan kepada dia. Selain itu, dia juga menjadi pembela kita, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu hargailah kematian Kristus yang telah mati-matian membela saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui pengorbanan salib, dan hargailah juga usahanya untuk menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian di surga, dengan cara dia membela mati-matian saya dan Bapak Ibu Saudara di hadapan Bapa atas tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan dari para iblis di dunia ini. Nah, hari ini tadi saya sudah katakan ada sisi lain yang kita akan lihat dari kenaikan Yesus. Memang peristiwa ayat ini disampaikan sebelum dia naik ke surga, tapi Bapak Ibu sekalian perhatikan, peristiwa ayat ini itu mengandung makna yang begitu dalam, yaitu dia berkata bahwa nanti kalau dia sudah naik ke surga, dia kembali kepada Bapaknya di surga, dia akan minta kepada Bapaknya seorang penolong yang lain yang akan menolong saya dan Bapak Ibu sekalian, menyertai kita selama-lamanya. Kita fokus ke ini bagian hari ini, ya, karena kalau kita bahas semuanya saya kira tidak akan habis 2 jam, ya. Jadi Bapak sekalian, mari kita persingkat, kita fokus saja untuk hari ini. Pertama, pesan penting apa sih yang dia minta kepada Bapa? Yang pertama, kita melihat permintaan kepada Bapa itu adalah, pertama, siapa yang berhak meminta kepada Bapa? Seorang penolong. Yang punya hak, punya otoritas untuk meminta, itu adalah mereka yang punya hubungan dekat sebagai anak dan Bapa, sebagai Bapa dan anak. Karena itu, ini perlu dulu dipahami sebagai landasan supaya Bapak Ibu Saudara tahu yang disebut penolong yang nanti dikirim itu adalah jelas yang diminta oleh Tuhan Yesus, bukan yang orang yang mengaku-ngaku di luar dari yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara harus paham itu nanti, ya. Jangan sampai terjebak. Oh, kalau begitu ini, ya, ini menurut ini sih, menurut pendakwang ini, bukan, ya. Jadi karena itu tentunya Bapak akan menjawab permintaan si anak sesuai dengan yang dia minta. Sesuai dengan yang dia minta. Jadi karena itu, maka yang berhak meminta itu kan adalah orang yang berada dalam lingkup Allah Tritunggal. Berada dalam lingkup kesatuan Allah Tritunggal. Nanti kalau dia bukan berada di dalam lingkup kesatuan itu, yang dia minta itu tidak sesuai dengan visi misi dari hati Bapa nanti. Jelas, ya? Jadi Bapak sekalian perhatikan di sana, kalau dia minta yang orang yang berada dalam lingkup Allah Tritunggal meminta untuk melanjutkan visi Bapa, hati Bapa itu ke dunia ini, jelas searah dan seia. Tapi jika orang di luar dari itu yang minta, dia akan minta sakarepe dhewe, sesuai dengan maunya sendiri. Tidak sesuai dengan tujuan Bapa, karena dia tidak memahami apa hati Bapa itu, apa visi dan misi Bapa itu. Oleh karena itu Bapak sekalian, yang berhak meminta itu kan adalah mereka yang berada dalam lingkup itu, yang tahu persis kebutuhan dunia ini, yang tahu persis kebutuhan manusia, yang tahu persis hati Bapa itu seperti apa, yang tahu persis visi dan misi Bapa itu seperti apa. Nah, kalau itu orang yang minta di luar dari lingkup itu, dikhawatirkan dia tidak memahami hati Bapa, tidak memahami visi Bapa, tidak memahami misi Bapa, dia tidak memahami tujuan Bapa ke dunia ini untuk apa. Nanti dia akan melakukan sesuatu yang di luar dari program dan master plan-nya Allah. Oleh karena itu ini perlu digarisbawahi yang kedua yang Bapak Ibu Saudara perlu pahami. Jadi kata meminta kepada Bapa itu adalah pertama tadi, ya, itu menunjukkan bahwa Yesus punya hak, punya otoritas, dan dia
berhak meminta karena dia berada di dalam lingkup, dia memahami hati Bapa, dia memahami visi Bapa, dia memahami misinya Bapa. Dia tahu apa yang Bapa ingin lakukan bagi dunia ini. Nah, karena itu Bapak sekalian, itu yang bagian pertama yang kita lihat pada permintaan Yesus, ya. Yang kedua adalah yang diminta di sana. Yang diminta itu adalah penolong yang lain, katanya kan, penolong yang lain. Nah, penolong yang lain di sini maksudnya apa? Apa sembarang orang di sana penolong yang lain? Bukan. Jadi yang dimaksudkan penolong yang lain dalam konteksnya di sini, nanti kalau saya melihat ke bahasa asli dan sebagainya nanti panjang lebar. Penolong yang lain adalah penolong yang bukan diri Yesus sendiri, tapi oknum lain yang berada di dalam lingkup Allah Tritunggal. Sekali lagi, penolong yang lain yang dimaksudkan di sini adalah yang bukan pribadi, oknum pribadi Yesus sendiri. Karena Yesus sudah melaksanakan tugasnya, melaksanakan hati Bapa, visi dan misi Bapa untuk menyelamatkan manusia sudah dituntaskan, sudah diselesaikan di kayu salib. Dengan dibuktikan pada saat dia bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga. Nah, setelah tuntas pekerjaan ini, dia naik ke surga. Ini pekerjaan selanjutnya untuk semua pengikutnya, semua manusia yang sudah diselamatkan, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, itu perlu seorang penolong lain yang masih berada dalam lingkup Allah Tritunggal itu, yang masih memahami hati Bapa, yang memahami visi dan misi Bapa untuk meneruskan karya penyelamatan itu sampai kepada saat 1000 tahun, sampai kepada proses di mana akhirnya semua orang percaya dipindahkan ke langit dan bumi baru. Yaitu pekerjaan yang akan dilanjutkan oleh oknum itu. Jadi Bapak sekalian, tidak sembarangan. Nanti kita akan melihat di sana, ya. Jadi karena itu, maka penolong yang lain sekali lagi adalah penolong yang dimaksudkan di sini bukan sembarang orang, bukan orang yang mengaku-ngaku. Ini yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah saya atau si A, si B, bukan. Penolong yang lain, sekali lagi saya mau tekankan untuk Bapak Ibu Saudara bisa memahami maksud kalimat ini adalah penolong yang masih berada dalam lingkup Allah Tritunggal, tapi bukan pribadi Yesus lagi, melainkan pribadi atau oknum yang lain di dalam Allah Tritunggal itu. Nah, nanti kita akan melihat siapa yang dimaksudkan di sana, ya. Karena oknum yang dimaksudkan ini dia harus memahami hati Bapa, memahami visi Bapa, memahami misi Bapa, maka dia akan melanjutkan. Jika tidak Bapak Ibu sekalian, maka nanti pekerjaan atau master plan Allah untuk menyelamatkan manusia itu akan kacau balau, akan amburadul. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian di sini juga tentu kalau Bapak Ibu Saudara punya perusahaan, punya pekerjaan, saya kira tidak sembarang Bapak Ibu Saudara tiba-tiba terima orang lain untuk melanjutkan perusahaan Bapak Ibu Saudara kalau dia tidak tahu visi misinya, hancur perusahaan itu. Pasti Bapak Ibu Saudara paling tidak kalau saudara punya anak yang memahami visi dan misi dari perusahaan itu, saudara akan pilih dia, atau karyawan yang Bapak Ibu Saudara percayakan sudah berada dalam lingkup perusahaan, sudah staf saudara khusus yang sudah tahu visinya kemana dan sebagainya. Pasti dialah yang saudara akan percayakan untuk melanjutkan pekerjaan itu. Jika saudara mempercayakan kepada sembarang orang yang sama sekali tidak tahu, tidak berada dalam lingkup itu, ada di luar sana, kuak di luar sana, tiba-tiba dia masuk, lah dia akan mengerjakan apa? Dia akan mengerjakan pekerjaan sakara PDW. Jadi karena itu jemaat Tuhan, penting untuk kita memahami bagian ini dulu, ya. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara kita fokus, supaya nanti tidak mudah bingung jika di luar saudara dengar bahwa yang dimaksudkan penolong yang lain ternyata si ini misalnya, ya. Siapa gitu namanya, terserah. Oh ini dia
penolong itu ini sesuai dengan kebutuhan. Dialah yang terakhir yang dipercayakan. Yang terakhir dipercayakan itu tidak ada yang kata terakhir. Karena yang terakhir itu kan ini dia mengerjakan pekerjaan itu sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman loh. Nah, yang kalau mengaku-ngaku dia sebagai penolong yang selanjutnya itu, apakah dia mampu mengerjakan sampai akhir zaman? Kan enggak. Sudah selesai masa tugasnya, sudah selesai dia kan, dan ini masih bisa melanjutkan. Jadi karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara memahami poin di ayat 16 ini dengan jelas supaya kita tidak mudah goyang dalam iman kita mengikuti Yesus, dalam iman kita kepada keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan berikan atas karya Roh Kudus di dalam pribadi Yesus Kristus, menuntaskan semuanya sebagai anugerah di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu sekali lagi saya mau tekankan bahwa kalau orang yang berada di dalam lingkup Allah Tritunggal itu yang dimaksudkan penolong yang lain ini, maka dia akan mengerjakan semua pekerjaan selanjutnya itu berdasarkan pola dan kriteria serta tata cara Allah Tritunggal. Dia tidak akan mengerjakan di luar dari pola Allah Tritunggal, dia tidak akan mengerjakan di luar dari tata cara, dia tidak akan mengerjakan di luar dari kriteria Allah Tritunggal Allah. Oleh karena itu, bagian ini Bapak Ibu Saudara perlu lihat dulu ya. Jadi karena itu, jika ada Bapak Ibu Saudara mendengar bahwa penolong yang lain itu adalah ternyata ini, mungkin Bapak Ibu Saudara dengar di luar sana seperti itu, Saudara harus mengukur apakah benar yang dikerjakan sevisi enggak dengan visi Bapa, sepola enggak dengan visi Allah Tritunggal. Kalau tidak, berarti bukan. Jadi jangan ya bingung menjawab, atau tidak usah menjawab pun kita sudah punya apologet sendiri mengatasi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya percaya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini, bahwa penolong yang Yesus minta untuk menolong kami sebagai pengikut Kristus atau penolong saya sebagai pengikut Kristus itu adalah dia yang benar-benar berada dalam lingkup Allah Tritunggal Allah, yang tahu hati Bapa, tahu visi Bapa, tahu misinya Bapa, dan yang punya pola kerja yang sama dengan pola kerja Allah Tritunggal, yang punya kriteria dan sistem kerja yang sama dengan sistem kerja Allah Tritunggal. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu poin pertama. Ya, yang pertama tadi kita lihat di sana, Yesus meminta seorang penolong yang lain. Ya, penolong yang lain ini kita akan lihat. Yang kedua adalah kriterianya. Kriteria ini panjang, tapi saya akan ambil beberapa poin saja ya. Kriteria dari seorang penolong yang lain yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini seperti apa? Itu di ayat 17 jelas sekali. Ayat 17 dikatakan di sana, Bapak Saudara perhatikan, yaitu roh kebenaran. Jadi jangan berhenti dulu sampai ayat yang ke-16, tapi lihat di ayat 17. Aku akan meminta seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya, yaitu roh kebenaran. Apa sih maksudnya roh kebenaran? Artinya penolong ini adalah penolong yang benar-benar tidak ada kesalahan sedikit pun pada dirinya. Nah, saudara perhatikan di sana ya. Pada kriteria pertama, Bapak Ibu Saudara bisa lihat penolong yang dimaksudkan di sini ini, kira-kira jika ada orang lain mengaku ada penolong lain yang dimaksudkan di luar dari ini, memenuhi enggak kriteria ini? Bahwa dia tidak ada cacat celahnya. Ya, jadi saudara harus lihat, saya ulangi lagi supaya Bapak Ibu Saudara jangan bingung nanti ya. Kalau ada orang mengaku, ada orang menyampaikan bahwa yang dimaksudkan dengan penolong yang lain itu adalah yang menyelesaikan semua tugas ini adalah si A misalnya begitu ya. Sudah lihat si A yang dimaksudkan itu dia memenuhi kriteria ini enggak? Kriterianya adalah benar-benar benar. Ya, sungguh benar. Artinya tidak ada cacat celah kepadanya. Karena itu layak disebut sebagai
Kudus. Karena itu saudara ukur kira-kira orang yang mengaku atau orang yang menyebut seseorang yang menjadi pelanjut ini, penolong yang lain ini, benar nggak memenuhi kriteria ini? Benarkah tanpa cacat celah? Benarkah dia kudus? Nah, itu Bapak sekalian harus lihat di sana ya. Kemudian kita juga harus melihat apakah hakikat pribadinya dan memang pribadinya sendiri benar. Kalau hakikatnya sendiri sudah tidak benar, pribadinya tidak benar, jadi bukan penolong yang dimaksudkan, yang diminta oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara harus lihat jelas dengan ini ya. Dan ia harus benar-benar memimpin orang kepada kebenaran. Karena dia benar dan kudus adanya, baik secara hakikat dan pribadi benar, maka dia layak, sanggup membawa orang kepada kebenaran. Nah, kalau dia tidak membawa orang kepada kebenaran, ajaran-ajarannya membawa orang kepada hal yang tidak benar, itu tanda tanya bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara yang Yesus minta ini kan adalah dia yang nanti benar-benar membawa orang kepada kebenaran. Disebut di sini yaitu roh kebenaran. Memang dunia tidak mengenal dia, ya. Kita tidak mengenalnya karena kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, dunia tidak mengenalnya karena apa? Dia tidak terlihat dengan kasat mata. Itu kriteria yang kedua yang saudara Bapak Ibu harus lihat. Kalau ada yang masih terlihat dan punya kasat mata, bisa lihat dia ada tempatnya, dia lahir di mana, kemudian dia besar di mana, dia kerja apa yang dikerjakan, dia mati di mana, kuburannya di mana. Itu berarti ada kasat mata. Ini dikatakan di sini kan dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat melihat dia. Ya memang hari ini Bapak sekalian, pekerjaan yang penolong ini menjadi misteri sampai hari ini karena tidak bisa diterima secara akal sebab kita tidak bisa lihat. Karena itu pekerjaan yang dikerjakannya adalah pekerjaan yang bersifat pengalaman. Karena itu kan setiap pribadi mengalami pengalaman pribadi dengan penolong ini. Tidak bisa dijelaskan secara otak atau secara akal. Ini kok kayak apa ya dia bekerja? Sampai Nikodemus pun bingung. Bagaimana caranya lahir baru? Ya, bagaimana saya bisa mungkin masuk lagi ke dalam rahim ibu saya? Sampai kemudian Yesus berkata kepadanya, kamu tidak tahu ada rasa angin, tapi kamu tidak tahu dari mana kemana dia pergi. Apa maksudnya kalimat itu? Menunjukkan bahwa pekerjaan dari si penolong yang membawa orang kepada kebenaran ini tidak bisa diukur dengan pikiran semata, tapi banyak diukur dengan pengalaman hidup orang dengan dia. Bagaimana dia memimpin kita, menguatkan kita, menghibur kita. Dan dia tidak pernah menyesatkan seseorang. Dia tidak pernah menjebak orang untuk ke dalam kejahatan. Dia selalu membawa orang kepada kebenaran. Jadi karena itu jemaat Tuhan, kita harus memahami kriteria-kriteria yang berikut dengan pribadi yang disebut penolong. Sebab dunia tidak melihat dia, dunia tidak mengenalnya lagi. Karena bagaimana kita mengenal dia? Wong dia tidak terlihat gitu ya. Kita tidak tahu bapak ibunya siapa, anaknya siapa, ya. Kita tidak tahu dia. Tapi kita mengenal dia. Jadi kata kita menunjukkan adalah orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi pengikut Yesus, mengenal dia. Kenapa? Karena dia ternyata menyertai kita senantiasa. Ya. Dan selain menyertai kita, dia apa? Dia diam. Dia diam. Jadi Bapak sekalian, walaupun dia oknum, memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi dia bisa berdiam di dalam hati, dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan bukan saja dia benar sehingga dia mampu memimpin kepada kebenaran, memang pekerjaannya dan perbuatannya juga terbukti benar dan selalu berbuat benar. Itulah sebabnya nama yang diberikan oleh kitab suci kepadanya adalah yang disebut dengan Roh Kudus. Kata kudus itu sama sekali tidak ditemukan satu iota pun dosa atau kelemahan di sana. Jadi kudus, suci adanya. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya pada bagian ini Bapak Ibu sudah menangkap bahwa yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus. Sudah selesai.
Jadi tidak perlu lagi bimbang, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu lagi terjebak dengan informasi orang di luar sana, tawaran orang di luar sana bahwa yang disebut ya kalau nabi ya nabi. Nabi itu kan ada. Tapi ini kan Yesus tidak meminta nabi kan? Yesus memintanya penolong yang menyertai kita sampai selama-lamanya, ya. Selain dia adalah pekerjaan dan perbuatannya benar, ya, dan dia senantiasa berbuat benar. Kenapa? Karena dialah juga, Bapak Saudara harus tahu, dialah pewahyu dari firman kebenaran. Nah, pewahyu dari firman kebenaran. Karena itu di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21, yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan sembarangan menurut kehendak manusia. Sebab tidak pernah nubuat dalam Alkitab ini dihasilkan ya oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Nah, mulai di sana, oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara. Kata orang-orang artinya Roh Kudus yang menggerakkan orang yang dia kehendaki untuk menulis kitab suci itu, sehingga kitab suci ini ada. Jadi di dalam Alkitab, penulis kitab suci itu ada 40 orang. Minimal 40 orang. Dan mereka tidak saling kenal, tidak saling komunikasi, ya. Dan waktu antara penulisan satu dengan yang lain sampai ke tuntas perjanjian baru itu ada kurang lebih 1.500 sampai 1.000 tahun selisih di antara satu sama lain. Mereka belum punya HP untuk mengkomunikasikan ini yang akan kamu buat, enggak. Tapi Roh Kudus itu yang sempurna, itulah yang menggerakkan, memimpin orang berbuat sesuatu dan membicarakan sesuatu yang adalah isi hati Bapa. Sehingga itu ditulis oleh mereka yang melihat ini perbuatan yang benar-benar perbuatan firman Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi maka kebenaran firman Tuhan yang tertulis di sini ini bukan diilhamkan oleh satu orang. Roh Kudus yang mengilhamkannya, tapi kepada 40 orang dengan waktu yang berbeda, generasi yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi membicarakan satu topik, yaitu hati Bapa. Hati Bapa untuk visi dan misi menyelamatkan manusia. Tidak saling kenal, kok bisa gitu ya. Tidak saling kenal, kok bisa saling mengerti. Karena itu Bapak sekalian, jadi kita harus melihat kriteria berikut. Benar nggak sih dia pewahyu kebenaran? Kalau dia pewahyu kebenaran, tentu pewahyu kebenaran itu berada pada pergerakan yang namanya pergerakan sejarah dunia. Ada silsilahnya masing-masing, sejarahnya di mana, ini di mana si A Roh Kudus pakai untuk mengungkapkannya, kapan dan seterusnya, siapa dia, itu jelas. Ya, jelas. Jadi karena itu Bapak sekalian, yang membuat kebenaran firman Tuhan kita itu begitu orisinil, begitu mendasar. Karena ada sejarahnya, ada fakta sejarahnya, arkeologi membuktikannya, ada silsilahnya yang jelas, urut-urutan. Dan dia juga bersifat berurut-urut gitu ya, tidak muncul ke sana, muncul sana, tiba-tiba ada di sini, potong-potong ayat ini. Enggak, dia bersifat komprehensif. Naik sampai kepada tuntasnya. Karena memang hanya dikerjakan oleh satu orang, yaitu satu oknum maksud saya ya, yaitu Roh Kudus. Dan juga selain pewahyu kebenaran, juga kita bisa melihat di sana dia adalah pengajar. Dia harus mampu mengajar kebenaran. Itu di pasal 14, mari kita lihat ayat yang ke-26. Tetapi penghibur. Nah, kata penghibur yaitu Roh Kudus. Sudah jelas. Jadi yang Yesus minta itu adalah Roh Kudus sebagai penghibur yang diutus oleh Bapa di dalam namaku, dalam nama Yesus. Jadi di luar dari nama Yesus itu bukan kriteria yang diminta oleh Tuhan Yesus.
tapi di dalam nama Yesus, atas nama Yesus, berada dalam satu kesatuan dengan Yesus. Nah, kalau dia selalu bertentangan dengan Yesus, sekali lagi, kalau berbeda dengan Yesus, bertentangan terus dengan Yesus, itu bukan yang diminta oleh Tuhan Yesus. Dan berarti bukanlah dari timnya dalam satu kesatuan dengan Allah Tritunggal yang punya program, punya visi dan misi untuk menyelamatkan manusia. Bukan. Jadi karena itu harus dilihat baik-baik. Jadi perhatikan di ayat yang ke-26 dari Injil Yohanes pasal 14 itu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Bukan saja mengajarkan, juga mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kriterianya ini harus jelas sekali. Bukan akan sesuatu yang di luar dari Yesus sampaikan. Enggak. Kalau itu berarti bukan yang Yesus minta, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini saya harap Bapak Ibu Saudara sudah dapat menangkap supaya tidak mudah goyang tatkala Bapak Ibu Saudara diperhadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan orang di luar sana, ya. Berikut juga kita lihat di sana. Karena dia adalah kebenaran sejati, membawa orang kepada kebenaran dan mengajarkan orang kepada kebenaran, maka dia dapat mendatangkan yang namanya damai sejahtera sejati. Dia memberikan damai sejahtera sehingga orang yang hidup di dalam kebenarannya itu, hidup di dalam pengajarannya itu, hidup di dalam penyertaannya itu, mereka hidup di dalam yang namanya damai, ayem, tentrem. Bapak Ibu Saudara, coba kalau Bapak Ibu Saudara berbuat sesuatu yang salah atau kesalahan atau mencuri atau apalah, saudara bisa tidur nggak dengan nyenyak? Saudara rasa aman nggak, nyaman nggak, bisa tentrem nggak? Nggak bisa. Tapi jika kita hidup dalam kebenaran, hidup yang benar, ikut maunya Tuhan, saya percaya, saya pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian pasti punya hati yang damai, pasti punya perasaan yang tentrem, ya. Karena itu jemaat Tuhan, perhatikan di sini. Karena dia adalah pengajar kebenaran, pewahyu kebenaran, dan dia membawa kita kepada kebenaran, dan maka dia dapat mendatangkan damai sejahtera. Itu sebabnya di ayat yang pasal yang ke-20, Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Jadi damai sejahtera. Pasal 14 ayat yang ke-27 juga sama. Kita melihat di sana, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dia ulangi lagi, damai sejahtera ku berikan kepada kamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia, ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat hari ini bahwa penolong yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya di surga itu adalah penolong yang memenuhi kriteria-kriteria tadi. Siapa dia? Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang kemudian dirayakan, direnungkan pada hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini, yaitu tanggal 31 Mei, hari pencurahan Roh Kudus. Karena itu jika orang luar yang tiba-tiba mengaku sebagai penerus dari nabi itu, ya saya kira nabi bolehlah, tapi penolong yang Tuhan Yesus mintakan di sini kan adalah yang mengerjakan visi dan misi Bapa Surgawi. Siapa? Roh Kudus. Oknum yang hidup, yang Bapak Ibu dan saya boleh ajak ngomong, ya. Kita ajak bicara, kita minta tolong, kita serahkan hidup kita kepadanya, dan minta dia menyertai, memelihara kita setiap saat. Kenapa? Dia ada di dalam hati kita, dia ada dalam hidup kita. Dia menjadikan tubuh saya dan Bapak Ibu saudara sekalian sebagai rumah kediamannya, tempat bait di mana dia ada. Sehingga saya dan saudara sekalian jangan mendukakan dia, jangan mengecewakan dia tatkala dia hadir dalam hidup kita, karena dia senantiasa memimpin kita. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya kita menikmati
pemeliharaan dan penyertaan dalam hidup kita pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus berkati ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah menemukan sebuah kebenaran yang tidak akan menggeserkan kami dari iman dan pengharapan kami pada Yesus Kristus. Karena pekerjaan penyelamatan yang adalah hati Bapa, visi dan misi-Mu di dunia ini tidak dipercayakan kepada sembarangan orang yang tidak tahu hati-Mu Bapa. Tapi Engkau sudah mendengar permintaan anak-Mu Yesus untuk penolong yang akan melanjutkan, dan tentu adalah Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di dunia, bahkan hadir dalam hidup kami, menjadi penolong, penghibur, penguat, mengajar kami akan kebenaran, dan senantiasa menyertai kami yang disebut dengan Parakletos. Tuhan berkati kami dengan firman ini. Tidak ada alasan lagi bagi kami untuk meragukan Roh Kudus sebagai penolong yang dijanjikan, yang walaupun tidak bisa diterima dengan kasat mata karena kami tidak melihat Engkau dengan kasat mata kami, tapi kami bisa mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami dengan kuasa yang Engkau berikan, cara yang Engkau menolong kami secara ajaib di saat kami sedang menghadapi jalan buntu dalam kehidupan kami, bahkan dalam kondisi-kondisi kami di mana kami sedang menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Tentu ada begitu banyak problem yang kami hadapi di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat kami. Dan karena itu Tuhan, inilah saatnya bagi kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Engkau Roh Kudus. Kami selalu bersama Engkau dan Engkau selalu bersama kami, menyertai kami. Dan karena itu tolonglah anak-anak-Mu, tolonglah kami sebagai anak-Mu Tuhan, ya Roh Kudus, dalam situasi yang kami hadapi hari ini. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Engkau karena Engkau tahu, Engkau melihat apapun masalah dalam tubuhnya, virus kuman bakteri yang ada dalam tubuhnya, atau masalah apa saja, Tuhan keluarkan karena Engkau yang tahu, karena Engkau diam dalam tubuh kami. Masalah ekonomi, Engkau juga jauh lebih tahu dari apa yang kami ketahui dan dari yang orang lain ketahui. Engkau juga mengetahui berbagai pergumulan batin yang mungkin tidak bisa kami ungkapkan, tapi Engkau mengenal. Karena Engkau hadir, Engkau penolong kami yang sejati. Dan kami bersyukur Bapa, Engkau ada di dalam hidup kami, menyertai kami. Karena itu Roh Kudus, tolonglah. Dan apapun kebutuhan pergumulan hidup dari setiap orang, tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Engkau. Karena Engkau ada di sana, Engkau bersama dengan setiap anak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa, dan berkati pekerjaan, usaha, bisnis anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati walaupun secara manusia kami merasa mustahil untuk kondisi seperti ini, tapi bagi Engkau tidak mustahil. Bagi setiap anak-Mu yang sungguh menyerahkan hidupnya pada Engkau Tuhan. Juga pendidikan dari setiap anak-Mu Tuhan, dalam situasi sekolah harus di rumah, harus belajar mandiri dan seterusnya, dan butuh banyak waktu, butuh banyak dana untuk mengakses pelajaran-pelajaran secara mandiri. Kami juga mohon pertolongan Tuhan untuk menolong berkati anak-anak-Mu yang dalam proses belajar ini. Demikian juga yang masih kecil, Tuhan terus lindungi, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Yang hamil, Tuhan juga memberkati. Demikian juga semua kondisi yang dialami oleh setiap anak-Mu Tuhan, Engkau tahu, Engkau berkati. Juga pekerjaan-Mu di tempat ini dalam berbagai bentuk pelayanan, mohon Tuhan akan terus memakai kami supaya kami tidak berdiam diri, tapi biarlah melalui kondisi seperti ini kami terus berakses secara nyata mengungkapkan kasih-Mu dan kehadiran-Mu di dunia ini untuk menyelamatkan manusia ya Bapa. Tolong berkati, dan berkati juga pelayanan yang diadakan setiap minggu, supaya melaluinya Tuhan kami bukan saja sekedar diteguhkan, tapi kami mengambil komitmen untuk mentaati, melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan juga masyarakat kami, Tuhan berkati, kondisi ekonomi, Tuhan berkati, yang sakit, Tuhan ikut berkati, mereka sembuhkan. Demikian juga yang berulang tahun, Tuhan juga memberkati, terus menolong mereka supaya mereka juga senantiasa mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Demikian juga bagi anak-anak yang bujang, yang bergumul untuk teman hidup, Tuhan juga terus memberkati mereka untuk mendapat teman hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga untuk masyarakat kami Indonesia, supaya Engkau juga memberkati, supaya bangsa kami, masyarakat kami juga tetap patuh kepada kondisi yang ada, sehingga kami saling melindungi, saling menghargai, saling menjaga satu sama yang lain, supaya kami
kami juga tetap taat kepada apa yang menjadi ketentuan pemerintah untuk kebaikan kami bersama ya Bapak. Beri hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet yang ada, lindungi, berkati mereka ya Bapak. Ampuni kami Bapak, kami sadar masih banyak kekurangan, kelemahan kami dalam menyembah dan melayani Engkau. Tolong perlihatkan Bapak supaya kami fokus seia sekata untuk memuji dan meninggikan Tuhan dalam setiap bentuk pelayanan penyembahan kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau kala selamanya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Karena itu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah menerima berkat Tuhan dan kini saatnya untuk kembali menerima peneguhannya. Tuhan Yesus yang adalah sumber damai sejati kita, senantiasa akan menyertai, memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian secara utuh. Jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Amin, 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 amin. Tuhan berkati. Selamat menikmati pencurahan Roh Kudus hidup di dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.